Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Dwi Rahmawati, dengan NIM 20204015 dan teman saya. Saya Mutiara Lestari dengan NIM 20204004 dari kelas A, Prodi Tadris Matematika IAIN Kediri. Di video ini akan memberikan tutorial cara perhitungan regresi linier baik yang sederhana maupun berganda dengan menggunakan perhitungan SPSS dan juga Excel. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perhitungan regresi linier menggunakan software SPSS. Sebelumnya, perhitungan regresi linier ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda. Yang pertama mengenai uji regresi linier sederhana. Nah, tujuan dari perhitungan uji regresi linier sederhana ini yaitu untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syaratnya yaitu yang pertama valid dan reliable, yang kedua normal dan linear. Pengambilan keputusan pada SPSS ini didasarkan dari beberapa hal. Yang pertama, dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, cara lain pengambilan keputusan pada SPSS ini yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Langsung saja kita mulai perhitungannya. Nah, sebelumnya kalian harus mempunyai aplikasi SPSS ini dulu ya. Nah, langkah yang pertama yaitu masukkan data ke SPSS-nya. Kita copy data yang akan kita hitung ke SPSS. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik variable view, kemudian ini name-nya diganti X, dan yang bawah kita ganti Y. Desimalnya kita bikin 0, ini juga 0, labelnya ini mengikuti variabel kita. Jika variabel X di dalam contoh perhitungan itu gaji, maka juga ditulis gaji. Yang variabel Y tunjangan, berarti juga ditulis tunjangan. Nah, kemudian kita klik ke data view, kemudian analyze, regresi, kemudian pilih yang linear. Nah, gaji X ini kita masukkan kepada variabel independen atau yang berpengaruh, tunjangan ke variabel dependen. Kemudian oke. Nah, sudah muncul hasilnya seperti ini. Tinggal kita baca koefisiennya. Nah, dari tabel ini
Yang koefisien ini diketahui nilai konstannya sebesar negatif 440,569. Sedangkan nilai gaji B koefisien regresinya sebesar 0,655, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan negatif 614,019 ditambah 0,655X. Nah, persamaan ini dapat dituliskan menjadi konstanta sebesar negatif 614,019 ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti jika tidak ada gaji maka nilai tunjangan sebesar negatif 614,019. Kemudian koefisien regresi X sebesar 0,655 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai gaji maka tunjangan akan meningkat 0,655. Persamaan ini variabel gaji berpengaruh positif terhadap variabel tunjangan sebesar 0,655. Selanjutnya mengenai uji regresi linear berganda. Nah, tujuan dari perhitungan ini yaitu mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari dua variabel atau lebih terhadap variabel terikat atau Y. Nah, dalam perhitungan ini akan ada uji T yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat, serta uji F yang bertujuan untuk ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel Y. Nah, adapun perumusan hipotesis yang dilakukan ini yaitu H1 terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap Y. H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Tingkat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,05. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada uji T dan uji F, di mana uji T jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Uji F jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, langsung saja contoh perhitungannya. Nah, setelah kita masukkan datanya, kemudian kita klik variable view, ini diganti X1, ini X2, dan ini Y. Labelnya kita tulis motivasi, kemudian minat, kemudian prestasi. Desimalnya kita klik 0, kemudian klik data view, analyze, regression, linear. Nah, prestasi ini sebagai variabel dependent, motivasi dan minat sebagai variabel independen. Dan klik OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Langsung saja yang dibaca yaitu yang koefisien. Nah, dari pengujian hipotesis pertama,
atau H1, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung 0,992 itu lebih kecil daripada T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Nah, pengujian hipotesis yang kedua atau H2, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000, kurang dari 0,05. Dan nilai T hitung 3,441 itu lebih besar daripada nilai T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, kurang lebih seperti itu perhitungan dari uji regresi linier sederhana dan berganda menggunakan SPSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah perhitungan regresi linier baik yang sederhana maupun berganda dengan menggunakan software Microsoft Excel. Jadi yang pertama harus disiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh besarnya iklan terhadap jumlah pendapatan yang diterima perusahaan. Cara untuk mengetahui pengaruh besarnya iklan tersebut dengan menggunakan regresi linier. Nah, karena ini variabelnya hanya 2, maka menggunakan regresi linier yang sederhana. Caranya adalah pergi ke menu data, kemudian pilih data analysis. Menu data analysis ini harus dimunculkan terlebih dahulu. Caranya adalah pergi ke file, kemudian pilih option, kemudian pilih add-in. Nah, di kotak manage ini kan sudah terpilih Excel add-ins, kemudian klik go. Nah, karena tadi saya sudah muncul data analysisnya, maka di sini sudah tercentang. Kalau belum, maka harus dicentang terlebih dahulu, kemudian diklik OK. Nah, kalau sudah muncul menu data analysisnya, diklik kemudian pilih yang regression, klik OK atau langsung klik 2 kali di regression saja. Nah, di sini input Y range. Y itu adalah variabel yang terikat, jadi yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Dan di sini variabel Y-nya adalah yang ini. Tinggal di drag, kemudian akan langsung termuat di kolom input Y range ini. Kemudian untuk yang input X range, caranya sama, tinggal di drag datanya, kemudian akan otomatis termuat di sini. Untuk yang bagian label ini, apabila tadi ngedragnya atau ngebloknya sekalian sama yang pendapatan ini, maka dicentang. Nah, karena tadi tidak diikutkan atau tidak diblok, maka tidak usah saya centang di sini. Kemudian untuk yang confidence level, jika confidence levelnya 99%, otomatis di sini kan harus diubah, maka harus dicentang kemudian diubah di sini. Nah, karena saya menggunakan confidence levelnya 95%, jadi tidak usah diubah lagi. Kemudian untuk output option, jadi ini nanti hasilnya itu akan ditaruh di mana begitu. Kalau misalnya output range, itu berarti kita memilih sel di mana kita harus menampilkan hasilnya tersebut. Nah, untuk new worksheet berarti nanti hasilnya akan termuat di worksheet baru. New workbook juga sama, akan termuat di
workbook yang baru. Nah, saya pilih new worksheet. Kemudian jika sudah, tinggal klik OK. Karena sudah ada hasilnya, kita tinggal analisis datanya saja. Nah, ini yang sudah dianalisis. Yang pertama, perhatikan tabel yang summary output ini. Tabel summary output ini melaporkan kekuatan hubungan antara model atau variabel bebas dengan variabel terikat. Perhatikan yang di bagian multiple R. Nah, di sini kita analisis korelasi terlebih dahulu dengan menggunakan multiple R ini. Nah, di sini karena hasilnya adalah 0,78, maka kita analisis, ternyata 0,78 itu masuk ke kategori kuat. Yang kedua adalah analisis nilai dari koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi ini dapat dilihat dari adjusted R-square. Di sini didapatkan nilai 0,568. Artinya, nilai koefisien determinasi adalah 0,568 atau dijadikan ke persen menjadi 56,8. Atau biaya iklan ini mempengaruhi pendapatan sebesar 56,8 dan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Selanjutnya, perhatikan yang bagian output ANOVA. Hasil output ANOVA menunjukkan bahwa F hitung diperoleh 12,84 dengan nilai signifikansi diperoleh nilai 0,007. F hitung ini bisa dibandingkan dengan F tabel. Nah, untuk mempermudah, kita bandingkan nilai signifikansi ini dengan menggunakan alfa. Untuk nilai alfanya kita menggunakan 0,05% atau setara dengan 5%. Nah, sedangkan di sini nilai signifikansinya adalah 0,007. Sedangkan nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, menentukan persamaan regresinya. Hal ini dapat dilihat dari tabel koefisien di bagian sini. Dengan intercept diperoleh negatif 7,79 dan nilai X-nya 0,349, sehingga persamaan regresinya menjadi Y sama dengan negatif 7,79 ditambah 0,349 X. Artinya, jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan negatif 7,79. Ketika X-nya naik 1, maka Y-nya akan naik sebesar 0,34. Selanjutnya adalah perhitungan regresi linear berganda. Caranya sama seperti menghitung regresi linear sederhana, jadi disiapkan dulu datanya. Di sini saya akan menghitung pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi siswa. Dengan cara yang sama, yaitu ke menu data analysis, kemudian pilih yang regression. Di bagian Y range-nya, pilih yang bagian prestasi. Di sini saya coba di blok sekalian sama yang tulisan prestasinya. Kemudian yang X range, karena variabel X-nya ada 2, maka di blok dua-duanya. Kemudian untuk yang bagian labels dicentang karena tadi saya memasukkan yang namanya sekalian, jadi harus dicentang. Untuk yang confidence level saya menggunakan 95%, jadi tidak usah dicentang. Untuk yang output option, pilih yang new worksheet. Kemudian klik OK. Nah, sudah muncul hasil outputnya.
Kemudian kita analisis terlebih dahulu. Ini yang sudah dianalisis. Pertama, perhatikan yang bagian summary output. Kita mencari nilai korelasi yang dapat dilihat di multiple R. Di sini nilai multiple R-nya adalah 0,917. Kita lihat di tabel kategori. Nilai 0,917 termasuk kategori yang sangat kuat, sehingga nilai korelasi antara X1, X2 dengan Y adalah 0,917 dengan kategori yang sangat kuat. Selanjutnya mencari nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari yang dapat dilihat dari tabel adjusted R-square. Di sini diperoleh nilai 0,806. Artinya, nilai koefisien determinasi yaitu 0,806 atau 80,68%, yang artinya bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 80,68% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Artinya X1 tadi kan motivasi dan X2-nya minat. Artinya motivasi dan minat belajar itu mempengaruhi Y atau prestasi siswa itu sebesar 80,68%. Selanjutnya, perhatikan di bagian hasil output ANOVA. Di sini menunjukkan bahwa F hitung sebesar 23,97%. Di sini menunjukkan bahwa F hitung sebesar 23,9. Untuk nilai signifikansi dibandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfanya adalah 0,05%. Sedangkan nilai signifikansinya 0,0002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2 dengan Y. Selanjutnya uji T, atau di bagian output yang paling bawah sendiri. Nah, di sini ada tabel T-stat atau T hitung yang akan kita bandingkan dengan T tabel. Namun karena tidak ada T tabel, maka kita bandingkan dengan signifikansi, yaitu p-value ini. Kita bandingkan p-value dengan alpha. Kita tadi menggunakan alfanya 0,05. Dilihat dulu X yang pertama atau X1 menghasilkan p-value 0,34. Nah, karena 0,34 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 itu tidak signifikan dalam mempengaruhi Y. Kemudian untuk yang X2 didapatkan hasil 0,007. Artinya 0,007 ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 signifikan dalam mempengaruhi Y. Selanjutnya adalah menentukan persamaan regresinya. Ini dapat dilihat dari tabel koefisien di sebelah sini. Dengan interceptnya adalah 2,97 dan nilai X1-nya 0,212, nilai X2-nya 0,86. Sehingga persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 2,971 ditambah 0,212 X1 ditambah 0,86 X2. Baik, itulah video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga video tutorialnya mudah dipahami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau banyak kurangnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.